وبركاته. ابتغاء من الله ورحمته ورسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. ونخص بذكره إلى مصنف هذا الكتاب ونفعنا بعلوم في الدارين، وإلى هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا برسوله الكريم وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم، وأمرنا بتوقيره وتعظيمه وتكريمه وتبجيله، وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله، وجعل محبته سببا لمحبته وتفضيله. أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم. صلى الله وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وآل كل والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ونوينا بإعتكاف هذا المسجد سنة لله تعالى. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Kitab yang menjelaskan tentang bagaimana kita mencintai Sayyidil Mursalin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faslun fi wujubi tawqirihi wa ta'zimi amrihi wa birrihi alaihi salatu wassalam. Pasal menjelaskan tentang kewajiban kita mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga mengagungkan perintahnya Nabi Muhammad, dan juga berbuat baik menyenangkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana kewajiban ini sifatnya adalah sesuatu yang berkaitan lekat. Kita sebagai seorang muslim mukallaf dibebani kewajiban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban ini melekat bagi setiap muslim. Ya. Setiap orang Islam wajib untuk mengagungkan Nabi Muhammad, wajib untuk mengagungkan perintahnya Nabi Muhammad, wajib untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala farqa fi dzalika baina hayatihi wa ba'da mamatihi. Tidak ada perbedaan perilaku kita mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan perintahnya Nabi Muhammad, berbuat baik kepada Nabi Muhammad, baik ketika beliau masih hidup ataupun ketika beliau sudah wafat berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi sahabat umat Islam di zaman beliau, kalangan sahabat itu wajib. Bagi umat sepeninggal beliau termasuk kita di akhir zaman ini juga wajib untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Ya.
mengagungkan perintah-perintahnya Nabi Muhammad, berbuat baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya, ulangi sedikit hadis terakhir tentang bagaimana perilaku orang-orang di zaman awal, menunjukkan bagaimana mereka berusaha untuk menunjukkan perilaku yang baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ruya an Abdullah ibn al-Hasan, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Hasan, ya ini putranya Sayyidina Hasan, cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cicitnya Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Rasulullah punya putri namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, punya anak Hasan dan Husain. Hasan punya anak Abdullah. Ya, jadi masih keturunan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, ataitu Umar ibn Abdul Aziz, aku datang kepada Gubernur Umar bin Abdul Aziz. Ya, Sayyidina Abdullah bin Hasan, Abdullah putranya Sayyidina Hasan ini mengatakan, menceritakan suatu ketika aku datang kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya, seorang gubernur. Fi hajatin, karena adanya suatu kebutuhan. Jadi ada warga datang kepada pemimpinnya, rakyat datang kepada pemimpinnya. Lah Umar bin Abdul Aziz ini terkenal pemimpin yang sangat adil, sangat bijaksana dan sangat wirai. Ya. Salah satu bentuk wirainya adalah dia tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Cerita yang masyhur adalah ketika jam kantornya sudah selesai, ya jam kantornya sudah selesai, maka dia mematikan lampu yang ada di rumahnya. Nanti kalau ada masyarakat datang, lampunya dinyalakan, nanti masyarakat pulang, lampunya dimatikan lagi. Ini cerita yang masyhur. Jadi beliau tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Jadi sangat hati-hati. Itu Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Abdullah bin Hasan datang kepada Umar bin Abdul Aziz karena adanya suatu kebutuhan. Faqala, kemudian menerima kedatangan Sayyidina Abdullah bin Hasan, Umar bin Abdul Aziz mengatakan li kepadaku, idza kana laka hajatan fa arsil ilayya waktub. Wahai Abdullah bin Hasan, wahai dzurriyyah Nabi, wahai keturunan Nabi, wahai cucunya Nabi, idza kana laka hajatun, ketika engkau memiliki hajat, memiliki kebutuhan, yang kebutuhan itu dinisbatkan kepadaku. Artinya kita memiliki hajat, kebutuhan, tapi yang bisa memenuhi kebutuhan itu adalah orang lain, maka kita datang. Contoh, kita butuh kendaraan, yang punya kendaraan tetangga kita, maka kita datang untuk pinjam kendaraannya. Nah, itu namanya kita punya hajat kendaraan, datang kepada yang bisa memenuhi hajat. Ya. Sayyidina Abdullah bin Hasan datang kepada Umar bin Abdul Aziz, tetapi menerima kedatangan Sayyidina Abdullah bin Hasan, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, idza kana laka hajah, ketika engkau memiliki kebutuhan,
fa arsil ilayya, maka kirimlah utusan kepadaku. Waktub, ya, tulislah surat. Jadi kirimlah utusan kepadaku, cukup engkau kirim surat saja, tidak usah payah-payah datang. Ya, kira-kira ya ada wali kota atau misal rakyatnya datang dari Tanjung Uncang ke Batam Center, datang karena ada hajat. Hajatnya apa? Anaknya sakit, tidak bisa dirawat di rumah sakit. Ini satu misal. Datang Pak wali kota menyambut, bilang, kalau sampeyan punya kebutuhan, kirim surat saja, nggak usah datang jauh-jauh. Kira-kira gimana? Pemimpin seperti ini seperti apa? Ya. Inilah perilaku para salafus soleh, generasi terbaik. Ya. Kenapa Umar bin Abdul Aziz mengatakan seperti itu? Fa inni astahyi, karena aku ini sangat merasa malu minallah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyaraka ala babi, melihatmu berdiri di depan pintuku. Ya. Jadi sampai ada keturunan Nabi datang minta pertolongan, menyampaikan kebutuhan hajatnya. Beliau sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang pemimpin, itu merasa sangat malu. Kenapa? Karena semestinya jangan sampai ada dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai menyampaikan hajatnya kepada kita. Maka kita harus lebih tahu, ya, harus lebih memperhatikan bagaimana keadaan mereka. Jangan sampai, ya, mereka sulit makan, satu misal. Jangan sampai mereka sakit nggak bisa berobat. Jangan sampai, ya, macam-macam. Ya, kebutuhan kita normatif. Kita butuh makan, sandang, pangan, papan, itu yang pokok. Termasuk yang lain sebagainya. Gitu ya. Artinya kita memiliki perhatian yang khusus, yang lebih kepada dzurriyyah Nabi, ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini perilaku salafus saleh. Jadi malu kepada Allah kalau sampai ada dzurriyyah keturunan Nabi menyampaikan hajatnya. Siapa dzurriyyah Nabi? Ya, dzurriyyah Nabi itu bahasa mudahnya yang kita kenal dengan Habib, Syarifah, Sayyid, dan yang lain sebagainya. Ya, itu artinya apa? Kita yang harus lebih ngerti. Bukan berarti kemudian kita manjakan, tidak. Tetapi kita tunjukkan kita mencintai mereka, kita memperhatikan keadaan mereka. Ya. Jadi jangan sampai, ya, syukur-syukur apapun, ya, yang kita miliki kita bisa berbagi dengan beliau-beliaunya. Kenapa? Ini dalam rangka kita berbuat baik kepada Nabi. Berbuat baik kepada Nabi yaitu berbuat baik kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memprioritaskan dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an-Sa'bi qala, ya, dari As-Sa'bi beliau mengatakan, shalla Zaidun ibnu Thabitin, salat siapa? Zaid bin Thabit, ala janazati ummihi, atas jenazah ibunya. Jadi ibunya Zaid bin Thabit meninggal. Zaid bin Thabit itu tinggalnya tidak satu rumah dengan ibunya. Siapakah Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit itu sahabat pilihan Nabi, sahabat yang diutamakan, termasuk dari minal kabair, minal kubara, pembesar, ya, di kalangan sahabat.
diutamakan oleh Nabi, diangkat menjadi sekretaris Nabi, sekretaris pribadinya Nabi. Apa tugasnya? Nulis wahyu, nulis surat. Jadi kalau Rasulullah terima wahyu, itu salah satu yang nulis wahyu adalah Zaid bin Sabit. Kalau Rasulullah ingin berkirim surat ya ke gubernur, termasuk ajakan damai kepada kerajaan non muslim saat itu, yang berkirim surat, yang nulis surat itu Zaid bin Sabit. Jadi sekretaris pribadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena saking dekatnya dengan Nabi, maka Zaid bin Sabit adalah sahabat pilihan dan orang yang sangat paham dengan syariat Nabi, syariat agama Islam. Maka beliau dikenal sebagai seorang ulama besar ya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau itu datang untuk keperluan mensolati jenazah ibunya. Tsumma quribat lahu bulghatuhu liyarkabiha. Raqiba yarkabu liyarkabaha. Ya. Tsumma quribat, kemudian didekatkan lahu kepadanya bulghatuhu, tunggangannya. Ya, bugulnya, kendaraan, kalau kita sekarang ya motornya atau sepedanya atau mungkin mobilnya. Dia datang dari tempat yang jauh, ibunya meninggal, dia datang untuk mensolati ibunya. Setelah selesai mensolati ibunya, kendaraan yang dia pakai itu didekatkan. Jadi monggo kendaraannya diparkirkan, setelah selesai kemudian diambilkan, supaya Zaid bin Sabit itu lebih mudah untuk menuju kendaraannya, untuk menaiki kendaraannya. Faja'a Ibnu Abbas, kemudian datang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Anaknya Abbas. Abbas itu siapa? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas, orang yang berjuang bersama Nabi di awal-awal Islam. Ya. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak laki-laki. Nah, orang Arab itu kadang namanya tidak disebut, tetapi disebut bapaknya, Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas datang birikabihi, dengan membawa kendaraannya Zaid bin Sabit. Faqala, kemudian Zaid bin Sabit mengatakan, khulla anhu ya bna ammi Abbas, ammi Rasulillah. Ya, khulla, lepaskanlah. Jadi bigolnya semacam kuda ya, itu sama Sayyidina Zaid bin Sabit, karena yang nuntun itu putranya Sayyidina Abbas. Zaid bin Sabit merasa kurang berkenan. Kenapa? Merasa malu, merasa enggak pantas kendaraannya kok dituntunkan, didekatkan, dibawakan oleh putranya, pamannya Nabi. Khullah, lepaskanlah ya, lepaskanlah anhu, dari kendaraan tersebut, dari bulghah tersebut, ya bena ammi Rasulillah, wahai putranya paman Rasulullah. Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abbas dan putranya, mengatakan, hakadha naf'alu bil ulama, hakadha, seperti inilah ya, seperti inilah, beginilah, naf'alu, kami melakukan, bil ulama'i, kepada ulama. Jadi seperti inilah kami memperlakukan ulama. Ulama datang membawa kendaraan, maka kendaraannya kita parkirkan.
Kita kasih fasilitas jalan yang lebih enak. Kita tuntunkan kendaraannya. Kita dekatkan kendaraannya kalau beliau sudah selesai. Nah, itu prakteknya. Kalau sekarang kita ngundang pengajian, ya, kalau enggak kita jemput atau datang sendiri, maka belum sampai beberapa ratus meter dari titik kegiatan, maka kemudian mobilnya kita parkirkan. Beliau enggak usah payah-payah nyari parkir, apalagi parkirnya penuh. Nanti selesai, mobilnya kita ambilkan, dekatkan. Jadi beliau enggak usah jauh-jauh untuk menuju tempat di mana kendaraannya diparkir. Seperti itu visualisasinya. Dalam bentuk yang lain, pelayanan kepada ulama, yaitu penghormatan kepada ulama. Apa? Kita amankan sendalnya. Jadi tempat ramai masjid, sendalnya berjubel sekian banyak, ya, kita siapkan, kita amankan sendal beliau. Ya. Kalau perlu disimpan baik-baik, nanti selesai beliau mau keluar, sendalnya kita dekatkan. Ini bagian pelayanan kepada ulama. Ya. Termasuk akses jalan supaya tidak berdesak-desakan. Ya. Ini dicontohkan pada zaman salafus soleh. Jadi bukan berlebih-lebihan. Nah, kalau sekarang ini kan kadang-kadang latah. Menghormati manusia kok sampai seperti itu. Ya, padahal pada zaman dahulu, zaman terbaik ini juga dilakukan. Cuman bentuknya berbeda. Ya. Kan enggak mungkin kita jemput pakai unta, kan enggak mungkin. Ya. Jadi artinya kita memberikan penghormatan kepada mereka. Ya. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas diminta melepaskan, udah enggak usah repot-repot, bahasa kita gitu, enggak usah repot-repot. Tapi beliau mengatakan seperti inilah yang kami harus lakukan kepada ulama, kepada seorang guru di dalam bidang keagamaan. Ya, apalagi gurunya anak-anak kita, apalagi gurunya kita. Kita belajar, anak kita mondok, diajari akidah, diajari fikih dan sebagainya, maka kita prioritaskan guru-guru kita. Faqabbala Zaidun, ya, yada Ibni Abbas, kemudian sontak Zaid bin Sabit mencium tangannya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini dzurriyyah Nabi, menuntunkan kendaraannya Zaid bin Sabit, seorang ulama besar. Zaid bin Sabit merasa malu, minta dilepaskan. Enggak usah repot-repot, lepaskan, biar aku ambil sendiri kendaraanku. Tetapi Abdullah bin Abbas mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, seperti inilah yang kami lakukan kepada ulama. Zaid bin Sabit sebagai seorang ulama besar, sekretaris pribadi Nabi pada saat itu, penulis Al-Quran, penulis wahyu, penulis suratnya Nabi, ya, itu kemudian mencium tangannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, enggak usah engkau cium tanganku. Wa qala, Zaid bin Sabit mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Beliau mencium tangannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menolak, ditarik tangannya, tetapi beliau mengatakan, hakadha, seperti inilah umirna, kami diperintahkan, an naf'ala, untuk kami memperlakukan bi ahli baiti nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami perlakukan ahli baitin Nabi, keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Mohon maaf bahasanya umirna, hakadha umirna, seperti inilah kami diperintahkan.
Artinya kalau diperintahkan bukan inisiatif, ada yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Bisa Nabi, bisa Allah, bisa orang yang memiliki kewenangan untuk memerintah. Ya. Karena perintah itu harus memiliki kewenangan. Contoh, ya, RW memberikan instruksi perintah kepada warga, memiliki kewenangan. Tapi kalau kita perintah RW itu enggak bisa. Namanya bukan perintah, tetapi minta tolong. Loh, minta tolong itu kalau bisa dilakukan, kalau enggak ada kewajiban. Tapi kalau perintah itu lekat dengan kewajiban. Kenapa? Orang yang memberikan perintah memiliki kewenangan, ya, memiliki kewenangan untuk memberikan perintah, memberikan titah. Maka kita yang diperintah secara umum hukumnya wajib untuk melaksanakan. Ya. Jadi Zaid bin Sabit mencium tangannya Ibnu Abbas seraya mengatakan, seperti inilah kami diperintahkan untuk berlaku ataupun memperlakukan ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tabrani. Ya, hadis riwayat Imam Tabrani. Ini sebagian daripada cara kita berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini memperlakukan dzurriyyah Nabi, memperlakukan keluarga Nabi dengan sebaik-baiknya, ya. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan. Berlebihan itu artinya apa? Sampai kita keluar dari koridor hukum-hukum syariat. Ya. Hukum-hukum syariat. Intinya apa? Satu, kita wajib memuliakan dzurriyyah Nabi, kita wajib memuliakan dzurriyyah Nabi, kita wajib mencintai dzurriyyah Nabi. Ya, wajib. Yang mewajibkan siapa? Allah dan Rasulnya, bukan mereka sendiri, ya, tetapi Allah dan Rasulnya. Ya, itu. Kemudian minimal bentuk kecintaan itu satu, minimal yang paling mudah, tidak membicarakan keburukan. Ya, tidak membicarakan keburukan atau tidak komentar dengan komentar yang buruk, itu minimal. Kalau kita enggak bisa memberikan bantuan, kita enggak bisa kasih sedekah, kita enggak bisa kasih fasilitas, minimal kita tidak bicara buruk kepada beliau-beliau dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara zahir boleh jadi kita melihat beliau melakukan kesalahan, ya, meskipun, karena kenapa? Kita besok enggak tahu. Sadaifi semalam memberikan pengajaran kepada kita tentang syafaat. Rasulullah itu manusia yang diberikan hak memberikan syafaat. Syafaat itu miliknya Allah. Nabi Muhammad diberikan hak penuh untuk memberikan syafaat. Ya. Jadi bentuk syafaatnya seperti apa? Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, engkau memilih mana? Aku masukkan umatmu separuh ke surga, atau aku berikan kewenangan kepadamu untuk menentukan siapa-siapa yang boleh masuk surga?" Rasulullah milih, aku saja yang menentukan, ya Allah. Kenapa? Itu hitungannya, kalau Rasulullah milih separuh dimasukkan, berarti hanya separuh. Tetapi kalau Rasulullah milih, aku yang akan menentukan siapa-siapa, berarti boleh jadi lebih daripada separuh. Ya, besok syafaat berlaku. Nah, kira-kira siapa? Jangan-jangan orang yang hari ini kita hina, kita nistakan, kita olok-olok, ternyata besok dapat syafaat, masuk surga lebih dulu. Ya, itu makanya khusus kepada dzurriyyah Nabi kita jangan komentar yang tidak bagus. Meskipun secara zahir kita melihat hal yang tidak bagus. Gimana? Udah skut, ya, tahan diri, tidak ngomong apapun. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم وفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.